Hey guys, dengan saya Zulindoro. Di video kali ini saya akan merekomendasikan 5 film yang memiliki unsur atau tema atau ya intinya film itu menceritakan tentang monster. Sebelum itu, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe dulu. Jika kalian sudah subscribe, yuk tanpa basa-basi, langsung saja kita ke list yang pertama. Attack on Titan. Ini adalah film live action dari anime Shingeki no Kyojin. Dengan mengambil konsep sederhana, film ini menjadi film dengan tema brutal dan sadis. Menurutku bagi kalian yang suka anime, terutama Shingeki no Kyojin, pasti sudah tidak asing dengan live actionnya ini. Apalagi dengan 2 episodenya yang tidak akan puas jika kalian hanya menonton 1 episodenya saja. Efek dari film ini juga lumayan keren dengan dibalut adegan-adegan yang bisa bikin mata lu melotot. Tetapi jujur ya, jika kalian penggemar setia anime Shingeki no Kyojin, pasti kalian sedikit kecewa seperti saya, karena endingnya sangat-sangat beda dengan versi animenya. Tetapi jika kalian tidak suka menonton anime, mungkin film ini akan menjadi film yang keren jika kalian suka dengan film yang temanya monster. Feast. Gimana sih bacanya? Feast. Nah, itu maksud gua. Film ini merupakan film yang menceritakan sebuah gerombolan kecil dari para survivor yang terjebak dalam sebuah bar. Sementara di luar terdapat sosok monster ganas yang akan menghabisi mereka. Sangat sulit untuk membayangkan ada film monster yang sangat simpel tapi sangat memuaskan para penonton. Film ini jelas hanya memakai biaya yang sangat sedikit. Apalagi film ini merupakan film yang rilis pada tahun 2006, tetapi hasilnya benar-benar di luar dugaan gitu. Adegan tegang. Woi, bukan tegang yang ini anjir. Maksud gua adegan tegang saat nonton film ini itu ada gitu. Jadi gua rekomendasiin film ini jika kalian ingin nonton film yang sedikit membuat kalian deg-degan. The Host merupakan film yang diproduksi di Korea Selatan. Berarti drama dong. Tidak guys, film ini masih jauh dari kata-kata drama. Walaupun sudah dibilang cukup lama, film ini masih cocok untuk kalian tonton. Efek di filmnya pun masih pas dan tidak kacau. Katanya juga film ini menghabiskan dana yang tidak sedikit untuk pembuatannya. Di film ini kita akan berhadapan dengan seorang monster besar yang meneror dan menyerang seluruh manusia. Film ini merupakan salah satu film yang laku keras dan jadi film monster tersukses buatan Korea Selatan. Dan tentunya tidak sulit bagi kita untuk mengetahui alasannya. Cloverfield, sebuah film dengan sinematografi yang unik. Ini merupakan film Hollywood yang lumayan terkenal. Film ini memiliki keunikan tersendiri dibandingkan film lainnya, karena film ini menggunakan kamera handheld yang seolah-olah kita seperti menggunakan handycam gitu. Film ini telah menjadi franchise yang sampai saat ini telah dibuat lagi 2 sequel yang semuanya berbeda format. Cloverfield original malah sangat terinspirasi dari Godzilla, di mana sosok monster raksasa mengamuk di tengah kota. Dan dengan sistem POV dari sudut pandang handycam, film ini memang luar biasa kerennya. Apalagi dengan acting para aktor dan aktris yang benar-benar alami. Monster. Ya, judulnya aja udah monster, pasti film ini menampilkan tentang serangan monster. Film ini lebih tepatnya ke tema alien, tetapi gak masalah bagiku untuk memasukkannya ke list kali ini. Seperti halnya Cloverfield, film monster menampilkan sangat sedikit adegan monster raksasa di film ini. Fokus film ini adalah tentang 2 karakter manusia, yaitu seorang fotojurnalis dan seorang wanita, di mana mereka disewa untuk menyelidiki kasus yang ada di Meksiko. Mereka harus melewati banyak medan yang cukup berat, jadi korban perampokan, dan sempat mendapatkan serangan dari alien raksasa. Overall, menurut saya film ini cukup menarik, dengan konsep invasi alien yang cukup berbeda dengan film-film lainnya. Trollhunter. Ini adalah contoh bagus dari adegan film monster yang menggunakan point of view kamera. Seolah-olah kita mengalami langsung adegan per adegan yang diambil dari handycam.
Trollhunter seakan-akan sebuah film dokumentari yang dibuat oleh sebuah grup pembuat film tentang pembuktian legenda makhluk troll di Norwegia. Spesial efeknya cukup bagus dan sama sekali tidak mengecewakan. Tetapi mungkin kedalaman cerita harus dipikirkan lagi. Film ini cukup menghibur buat para penggemar film dengan genre seperti ini. Kalau boleh jujur, saya tidak terlalu suka sih dengan film yang bergenre dokumentari. Gua lebih suka film dengan adegan-adegan panas. Tobat goblok. Ya, maaf Google. Attack the Block. Singkatnya, film ini bertema monster raksasa menyerang dari luar angkasa, dan ada sekumpulan remaja yang berusaha membasmi semuanya. Itulah ide dibalik film komedi horor Attack the Block. Film ini memperkenalkan Josh Boyega sebagai salah satu aktor besar yang juga bermain di film Star Wars, dan tentunya tidak berperan sebagai Stormtrooper. Film ini bisalah dibilang dengan film bertema alien dengan skala kecil. Untuk pembuatan film ini juga tidak terlalu besar. Tetapi jika kalian bicara tentang keren atau tidaknya film ini, bisa dibilang cukup. Film ini cukup menghibur dan menarik, alias lumayan keren menurut saya. Shin Godzilla. Siapa yang tidak kenal dengan film Godzilla yang merupakan film yang lumayan keren dan legendaris. Shin Godzilla mendorong kembali sebuah franchise yang panjang menuju sesuatu yang baru dan lebih stylish di era modern. CEO direkturnya yaitu Hideaki Anno membantu membuat reboot film ini menjadi lebih fresh. Dengan tambahan suara baru yang digabungkan dengan nuansa klasik khas film Godzilla yang penuh drama, film ini dianggap berhasil. Karena para penggemar seri Godzilla menyadari bahwa film ini adalah salah satu film terbaik Godzilla yang pernah dibuat. Kong Skull Island. Film ini menceritakan sosok kera raksasa di film King Kong. Franchise ini juga hampir sama usianya dengan Godzilla. Dan pada tahun 2017 lalu, sebuah reboot dibuat kembali menampilkan film Kong ke layar lebar. Dan untungnya, Kong Skull Island tidak membawa sang King Kong menuju ke New York, tetapi tetap berada di habitat milik monster tersebut. Ditambah lagi, sangat memuaskan sekali menyaksikan monster ini mengajar sosok lain atau membuat para tentara yang jahat lari kocar-kacir menyelamatkan dirinya. Film ini wajib ditonton bagi kalian yang suka film King Kong yang lumayan legendaris. Pacific Rim. Ini adalah film pertarungan antara robot dan monster raksasa. Film ini memiliki banyak fans, apalagi film ini disutradarai oleh Guillermo del Toro yang merupakan pemenang Piala Oscar untuk film The Shape of Water. Jadi film ini tidak usah diragukan lagi. Film ini mengambil tema di masa depan dengan monster berbahaya yang bernama Kaiju. Seluruh negara bersatu membentuk sebuah robot untuk melawan monster tersebut, dan robot itu bernama Jaeger. Ya, bukan Eren Jaeger ya, itu berbeda lagi. Film ini dikemas dengan baik dan mendapat sentimen positif dari beberapa sumber. Tak diragukan bahwa film ini adalah film dengan konsep monster terbaik. Apalagi akan ada film kedua dari Pacific Rim yang berjudul Pacific Rim Uprising. Pacific Rim. We created monsters of our own. Nah, itulah film yang bertema monster, dan jika kalian punya pendapat sendiri, kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Dan untuk kalian yang masih bingung dengan urutan film-film tadi, saya sudah jabarkan semuanya di deskripsi, jadi silahkan cek sendiri. Jangan lupa like dan share video ini jika bermanfaat dan menghibur. Seperti biasa, thanks for watching this video. Saya Zulin undur diri, sampai jumpa di video yang lainnya.